memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Makan bergizi, makanan bergizi. Oke guys, jadi gini, program makan bergizi gratis atau MBG ini udah mulai sejak tanggal 6 Januari 2025 lalu. Program ini dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari 8 PHTC atau Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo Gibran. Tujuannya sih mulia banget, mau atasin stunting, bikin anak Indonesia makin pintar dan sehat, plus ngasih boost ke ekonomi kita. Gimana enggak? Laporan mengatakan 41% siswa kita kelaparan pas lagi belajar. Harapannya sih program MBG ini bisa menjadi tiket yang bisa membawa Indonesia menuju generasi Indonesia Emas 2045. Keren kan? Gak bisa dipungkiri, MBG ini bawa angin segar. Bayangin, anak-anak kita bisa fokus belajar tanpa perut keroncongan. Kualitas SDM kita bisa naik kelas, UMKM lokal juga bisa ikut kecipratan rezeki. Model kayak Kyusoku di Jepang nunjukin program kayak gini bisa berhasil kalau dikelola dengan benar. Berbagai studi juga udah banyak yang bilang program makan di sekolah tuh efektif buat ningkatin gizi anak. Bahkan bisa ngasih dampak positif jangka panjang buat kesehatan dan pendidikan mereka. Harapannya gede banget. Implementasi MBG di lapangan tidak semulus jalan tol. Sekalipun telah dilakukan uji coba dan pilot project di sejumlah kota di Indonesia yang dilakukan oleh GoTo, terdapat laporan mengatakan nasi basi, lauknya tidak layak dimakan hingga dagingnya mentah. Waduh, bagaimana ini? Soalnya rasanya aneh. Gak enak. Terlalu karena agak pahit dan tahunya juga agak sudah kecil. Yang bikin pusing 7 keliling, dari mana duitnya? Awalnya 71 triliun rupiah dialokasikan untuk tahun 2025. Tapi Selios menghitung kalau full coverage bisa bengkak jadi hampir 5.000 triliun rupiah di tahun 2029. Ini APBN kita kuat apa enggak ya? Pemerintah juga sudah menghitung biaya per porsi sekitar 10 hingga 15.000 rupiah. Cukup nggak sih buat makanan yang beneran bergizi dan higienis? Pertanyaan besar nih. Skemanya sih melibatkan banyak pihak. Ada UMKM lokal yang masak, bisa juga pakai dapur terpusat atau dapur sekolah. Nantinya bakal didistribusiin ke sekolah-sekolah, juga bisa pakai ojol. Lalu bagaimana nih dengan standar gizinya? Nyusun menu yang bergizi seimbang tapi juga cocok sama lidah anak-anak di seluruh Indonesia yang masing-masing itu beda, jelas adalah PR banget. Makanya butuh kolaborasi yang kuat, mulai dari pemerintah yakni Kemendikdasmen, Kemenkes, Badan Gizi Nasional, BPOM, hingga kalangan masyarakat Indonesia lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yakni tantangannya. Ini nggak main-main guys. Pertama, duit lagi. Keberlanjutan fiskal ini bikin kita deg-degan. Bisa-bisa sektor lain malah dikorbanin untuk program MBG ini. Kedua, logistik. Indonesia kan negaranya gede banget nih. Gimana caranya makanan itu tetap enak dan aman ketika nyampe ke daerah-daerah terpencil yang ada? Ketiga, kualitas dan keamanan pangan. Jangan sampai niat baik kita malah bikin anak-anak itu sakit. Keempat, data dan targeting. Emang kita sudah yakin ini program tepat sasaran? Jangan sampai yang butuh malah nggak dapet, yang nggak butuh malah dapet. Kelima, dan ini yang paling ngeri, korupsi. Duitnya gede, rantai panjang,
jelas itu adalah celah buat tikus-tikus berdasi yang betul-betul membahayakan. Siapa yang lapar, siapa yang kenyang nih. Dan yang terakhir, yang keenam, jangka panjangnya gimana? Ini program mau berkelanjutan atau cuman sementara? Harus diperhitungkan matang-matang. Jadinya gimana dong biar MBG ini gak jadi bumerang? Nah, kita sebagai mahasiswa yang kritis punya beberapa catatan penting untuk pemerintah. Pemerintah harus transparan soal duit jangka panjang. Jangan sampai MBG ini jadi gajah putih yang nyusahin anak cucu kita. MBG bukan satu-satunya jawaban. Masalah gizi itu sangat kompleks, butuh sanitasi, air bersih, dan edukasi pada orang tua. Fokus juga pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Lawan korupsi. Kita mahasiswa, media, masyarakat sipil harus jadi mata dan telinga di negara kita. Pertanyakan terus, yang lapar siapa, yang kenyang siapa. Jangan cuma bagi makanan. Edukasi gizi, karakter, kebersihan itu sangat penting. Standar gizinya juga harus jelas, bukan asal kenyang. Berdayakan UMKM kecil dan petani lokal. Jangan sampai mereka kegiles. Dan program ini juga harus ramah lingkungan dong. Pastikan data akurat dan program inklusif. Semua anak Indonesia berhak dapat yang terbaik, terutama mereka yang paling butuh. Jadi program makan bergizi gratis ini ibaratnya seperti dua sisi mata uang. Potensinya gede banget untuk memajukan bangsa kita dan memperbaiki gizi anak Indonesia. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, nggak diawasi dengan ketat, nggak transparan, bahkan nggak melihat hal-hal penting yang seharusnya diperhatikan, risikonya juga nggak main-main. Ayo kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, kita ikut ngawal program ini. Kita kasih masukan-masukan kritis, kita awasi setiap detail pelaksanaannya, dan kita apresiasi hal-hal positif yang ada di dalamnya. Kita harus memastikan bahwa program MBG ini benar-benar untuk anak-anak Indonesia, bukan untuk segelintir orang saja. Sampai jumpa. Okay, gas.